Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas soal-soal TWK khususnya pada materi nasionalisme. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Soal pertama, perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa realitas nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tampak pada peristiwa A. Perlawanan terhadap kolonialisme di daerah. B. Berdirinya organisasi Budi Utomo. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi Kemerdekaan. E. Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu Sumpah Pemuda. Tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tampak pada peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, meskipun negara Indonesia belum merdeka, tokoh-tokoh pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dengan berdasarkan pada nilai persatuan. Soal selanjutnya, salah satu faktor yang menyebabkan pembentukan bangsa adalah adanya keinginan hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta membangun negara dalam ikatan persatuan bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Faktor pembentuk bangsa yang sesuai dengan uraian tersebut adalah A. Persamaan asal keturunan atau etnik. B. Persamaan pola kebudayaan. C. Persamaan tempat tinggal. D. Persamaan cita-cita. E. Persamaan nasib sejarah. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu persamaan cita-cita. Jadi, adanya keinginan menunjukkan bahwa ada persamaan cita-cita untuk membentuk bangsa. Soal selanjutnya, para pendiri bangsa Indonesia atau biasa disebut dengan The Founding Fathers terdiri dari berbagai macam golongan dan latar belakang. Salah satu pendiri Republik Indonesia ada yang berprofesi sebagai dokter. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman di Nagasaki, ia bersama dengan dua tokoh nasionalis lainnya diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal. Ia ikut serta menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengusulkan agar pemungutan pajak di Indonesia diatur secara hukum. Tokoh pendiri Republik Indonesia yang dimaksud adalah A. Rajiman Widyaningrat, B. Muhammad Hatta, C. Supomo, D. Insinyur Soekarno, E. Muhammad Yamin. Baik teman-teman, jadi ini adalah A, yaitu Rajiman Widyaningrat. Tokoh pendiri Republik Indonesia yang dimaksud adalah Rajiman Widyaningrat.
Atas usulannya, pajak untuk pertama kalinya dibahas dalam sidang panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dia pimpin. Kata pajak kemudian muncul dalam draft kedua Undang-Undang Dasar yang disampaikan BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Atas dasar itu, Muhammad Hatta memutuskan untuk memasukkan pajak dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sejarah itu yang kemudian membuat Rajiman Wideningrat dikenang sebagai Bapak Pajak Indonesia dan tanggal 14 Juli 1945 ditetapkan sebagai Hari Pajak Nasional. Baik teman-teman, soal berikutnya, sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing tersebut hanya untuk berdagang rempah-rempah. Tetapi lambat laun bangsa asing menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapat kekayaan alam di Nusantara. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat. Hanya saja perlawanan rakyat masih bersifat sporadis. Perlawanan semacam ini selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Namun, setelah abad ke-20 yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern, lebih terarah, dan bersifat nasional. Pergerakan nasional Indonesia dipelopori oleh A. Golongan pers, B. Perjuangan para pemimpin atau raja, C. Pedagang, D. Masyarakat, E. Kaum terpelajar. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu kaum terpelajar. Pergerakan nasional Indonesia dipelopori oleh kaum terpelajar, yaitu golongan masyarakat yang telah mengenyam pendidikan barat. Golongan ini membentuk kekuatan baru dengan membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki nasib, meningkatkan kesejahteraan, serta untuk kemerdekaan nasional. Soal selanjutnya, integrasi nasional adalah konsep penting yang harus dipahami dan diwujudkan setiap warga negara agar persatuan Indonesia tetap tegak. Berikut yang bukan merupakan contoh wujud integrasi nasional adalah A. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. B. Sikap saling menonjolkan budaya daerah dengan merendahkan budaya daerah lain. C. Diadakan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. D. Sikap toleransi antar umat beragama. E. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu sikap saling menonjolkan budaya daerah dengan merendahkan budaya daerah lain. Jadi, sikap saling menonjolkan budaya daerah dengan merendahkan budaya daerah lain merupakan wujud sikap primordialisme yang dapat melemahkan integrasi nasional. Soal selanjutnya, bangkitnya nasionalisme Indonesia didorong tidak hanya dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam negeri, melainkan juga dipengaruhi faktor dari luar. Faktor dari luar yang menimbulkan semangat melawan bangsa asing adalah A. Jepang mampu mengalahkan Korea, B. Jepang mengalahkan Rusia dan mendorong lahirnya semangat bangsa Asia Afrika, C. Jepang mampu menaklukkan Manchuria, D.
Jepang mulai menggerakkan negara Asia dan melakukan pergerakan organisasi. Jepang meminta pergerakan nasionalisme Indonesia, Filipina, dan juga India. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu Jepang mengalahkan Rusia dan mendorong lahirnya semangat bangsa Asia Afrika. Jadi, perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa atau bangsa berkulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat, berguna bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, serta share ke semua sosial media teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.